Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PTIKA 2019 mata kuliah kewirausahaan yang terdiri dari saya sendiri Andi Fajar Nur Ahmad sebagai pembaca yang pertama, Della Herianti sebagai pembaca yang kedua, serta Andi Muhammad Mursalin Bintang sebagai pembaca yang ketiga. Adapun pendahuluan yaitu sebagai berikut. Sebagai seorang wirausaha, untuk mengawali suatu usaha, kita memerlukan suatu perencanaan usaha, sehingga menunjukkan bahwa seseorang serius untuk berwirausaha. Dan untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha, serta dapat mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi dalam proses menjalankan usaha. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian perencanaan usaha. Menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmer tahun 1993 dalam Suryana tahun 2003 mengemukakan bahwa definisi wirausaha sebagai berikut. Wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengombinasikan sumber-sumber yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian pembahasan yang mana pentingnya rencana usaha. Rencana usaha harus dibuat tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk menjaga agar kegiatan bisnis terarah dan fokus pada pencapaian tujuan. Dengan membuat suatu penilaian terlebih dahulu sebelum melakukan investasi yang kemudian dituangkan secara tertulis melalui laporan, maka manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan bisnis ini adalah bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah kegiatan bisnis yang dijalankan itu memungkinkan dan memiliki kelayakan untuk dijalankan, serta berapa waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya, serta dapat dijadikan sebagai alat pengawasan. Menurut Baygrave tahun 1994, ada beberapa alasan penting mengapa seseorang harus menyusun perencanaan usaha. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. Kemudian untuk mendapatkan pembiayaan bank dan dana investasi, serta untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama sehingga mampu mendapatkan kontrak besar dan menarik tenaga kerja inti, serta untuk memotivasi dan fokus. Dalam perencanaan usaha bisa dibuat dalam jangka waktu pendek maupun waktu panjang, sehingga dapat ditentukan langkah awal dan pentahapannya pada program kegiatan yang akan dilakukan dan target yang hendak dicapai, serta resiko, hambatan, dan tantangan yang akan dihadapi pada setiap tahapannya. Hal ini merupakan rencana perjalanan yang akan diikuti oleh seorang wirausaha. Kedalaman dan rincian dari sebuah perencanaan usaha sangat tergantung kepada luasnya bisnis yang akan dilakukan, serta kompleksitas dari proses pengelolaan bisnis tersebut. Perencanaan usaha juga harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan, sehingga perencanaan usaha harus berbasis pada permintaan pasar. Setelah mengetahui pentingnya rencana usaha, selanjutnya yaitu yang dibahas adalah membuat rencana usaha. Membuat rencana usaha tidak jauh dengan sebuah strategi, yang mana strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki. Dalam dunia bisnis, dikenal beberapa strategi yang biasa ditetapkan oleh sebuah perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu defender, yang mana strategi bisnis ini diarahkan untuk meraih pasar dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh pasar potensial yang ada.
Kemudian yang kedua ada prospektor, yang mana strategi bisnis yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru. Yang ketiga yaitu analyzer, yang mana strategi bisnis ini dijalankan melalui imitasi, yaitu meniru apa yang dilakukan oleh prospektor. Strategi bisnis ini bertujuan untuk meraih keuntungan dengan minimalkan resiko. Yang keempat itu ada kepemimpinan dalam biaya. Strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga produk yang semurah-murahnya. Yang kelima itu ada diferensiasi, yang mana strategi bisnis ini diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah fokus, yang mana strategi bisnis ini diarahkan dalam segmen pasar yang sempit yang dijalankan melalui fokus dalam kepemimpinan biaya atau fokus dalam diferensiasi. Selanjutnya, sifat dan manfaat perencanaan usaha. Suatu perencanaan usaha yang baik pada umumnya memiliki sifat diantaranya 1. Fokus, artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi, misi tertentu, serta tujuan yang jelas. Kedua, rasional dan faktual, artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik, berorientasi masa depan, serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. Ketiga, berkesinambungan dan estimasi, artinya perencanaan usaha dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta perkiraan-perkiraan tentang kondisi di masa yang akan datang. Keempat, preparasi dan fleksibel, artinya perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan, yaitu pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. Kemudian yang kelima, operasional, artinya perencanaan usaha dibuat sesederhana mungkin, rinci serta dapat dilaksanakan. Apabila suatu perencanaan usaha memiliki sifat-sifat seperti di atas, maka dengan membuat perencanaan usaha akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya 1. Pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan secara teratur dan dengan tujuan yang jelas. Kedua, menghindari pekerjaan atau aktivitas yang tidak produktif serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Ketiga, menyediakan alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan usaha. Keempat, menyediakan landasan untuk pengawasan dan upaya perbaikan. Artinya, perencanaan usaha digunakan untuk menjamin bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Kemudian, proses perencanaan usaha. Ada 4 langkah dalam proses perencanaan usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi peluang usaha. Pada umumnya, suatu produk berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan apabila penawaran untuk produk tersebut masih lebih kecil dari permintaannya. Peluang usaha muncul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawarannya. Jadi, peluang usaha dicirikan oleh masih adanya permintaan pasar untuk produk tersebut. Kedua, menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Berdasarkan langkah identifikasi akan diperoleh berbagai alternatif jenis usaha yang mungkin dipilih. Dari sejumlah alternatif yang ada, usaha selanjutnya dilakukan penilaian awal untuk menentukan jenis usaha yang paling memungkinkan dan dipandang paling menguntungkan. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin menjadi pendukung maupun penghambat usaha. Pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan diantaranya jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan, ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya, ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan, prospek pemasaran produk yang dihasilkan, cara-cara pendistribusian, daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, serta selera konsumen. Ketiga, melakukan studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha atau SKU atau feasibility study adalah cara yang ditempuh untuk menentukan layak tidaknya suatu gagasan usaha dilaksanakan. Maksud layak di sini dilihat dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek finansial, aspek organisasi dan manajemen. Kemudian yang keempat, membuat proposal usaha. Langkah terakhir dalam proses perencanaan usaha adalah membuat proposal usaha. Proposal usaha adalah dokumen tertulis dari perencanaan usaha. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.